Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak.
Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal bagi kita untuk menuju kampung akhirat nanti. Karena sesungguhnya umur kita semakin hari semakin berkurang, tapi pastikan bahwa amal ibadah kita semakin hari semakin baik dan semakin bertambah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, ternyata ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada khutbah kali ini, khatib akan memberikan judul ibadah sholat sebagai penyelamat generasi muda dari kehancuran. Sholat merupakan hablum minallah atau biasa disebut juga hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan Allah? Salah satunya dengan wa'aqimus shalah atau mendirikan sholat. Tidak peduli siapapun dia, kayakah, miskinkah, pejabatkah, rakyat biasa, atau bahkan presiden sekalipun. Asalkan dia sudah balik dan berakal, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka kewajiban sholat itu sudah ada pada dirinya. Dari Abu Syariah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimus sabiyya sholata li sab'i sinina wa ibuhu 'alaiha bana 'asri sinin." Ajarkanlah sholat pada anakku bila mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai pada usia 10 tahun. Berdasarkan dengan hadis yang khatib bacakan barusan, dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa kewajiban sholat itu sudah mulai harus ditanamkan pada jiwa seorang muslim sedari masa kanak-kanak. Agar apa? Agar kelak tiba masanya sholat itu wajib baginya, dia tidak merasa enggan dan malas untuk mengerjakan sholat. Karena dia telah tahu apa hakikat sholat itu baginya. Bahkan kelak yaumil akhir nanti, sholat inilah merupakan amal ibadah penentu bagi amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kalau sholat seseorang baik, maka amal ibadah yang lainnya juga ikut baik. Dan sebaliknya, kalau sholat seseorang buruk, maka amal ibadah yang lainnya pun juga ikut buruk. Kaum muslimin tidak hanya Jumat rahimahumullah. Tentang kewajiban sholat ini, sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Apa kata Allah? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang merukuk. Sholat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam merupakan satu-satunya ibadah yang perintahnya langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dari yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam melalui sebuah peristiwa bernama Isra dan Mi'raj. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, as-sholatu imanuddin, sholat adalah tiang agama. Ibadah sebuah bangunan pasti membutuhkan sebuah tiang sebagai penyangganya. Begitupun agama kita. Agama kita kuat karena ibadah sholatlah sebagai tiangnya ataupun penyangganya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Sholat yang kita lakukan merupakan komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mendekatkan diri kepada Rabb kita, cara kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan dan jiwa kita. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah apabila seorang hamba merasa dekat dengan Rabb-nya dan dia merasakan kehadiran Rabb-nya di dalam jiwanya, sehingga dia merasakan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa maupun kehidupannya sehari-hari. Maka ketahuilah bahwa itu adalah sebaik-baik kebahagiaan dan sebaik-baik ketenangan. Dan barang pasti, dan sudah pasti kita semua ingin merasakan kebahagiaan dan ketenangan itu di dalam hati dan kehidupan kita. Dan untuk sampai pada titik itu, hendaklah kita senantiasa memperbaiki sholat kita. Sholat kita ini tidak bisa asal-asalan. Ada tata caranya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Bahkan jika kita ingin tahu apa sholat kita ini sudah benar, coba lihat pada kehidupan sehari-hari kita. Jika kita masih mudah atau senang mengerjakan maksiat dan perbuatan dosa yang lainnya, maka mungkin itu salah satu pertanda bahwa sholat kita mungkin saja belum benar atau mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena sesungguhnya tujuan sholat itu sendiri adalah mencegah dan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berdasarkan potongan ayat yang barusan kami bacakan, dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa sholat itu menjauhkan, mencegah dan menghindarkan kita dari perbuatan dosa, mungkar, fasik dan maksiat, dan bisa menimbulkan kehancuran ataupun kerusakan kepada kehidupan kita, baik itu akidah, moral, sosial maupun tatanan hidup masyarakat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Untuk itu, Khatib mengimbau, Khatib mengajak kepada para generasi penerus bangsa ini untuk senantiasa patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Salah satunya adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Memang benar, di masa muda ini, masa-masa remaja, dalam masa yang penuh impian, harapan, cita-cita, bahkan mempunyai impian yang besar akan masa depan. Dan setiap hari kita berpadu dengan waktu untuk mencapai semua itu. Wahai anak muda, ingatlah satu hal, silahkan kejar impianmu, silahkan capai masa depanmu, tapi jangan lupa siapa Tuhanmu. Jadikan kewajibanmu kepada Allah selalu di nomor 1, bukan kalau ada waktu. Mungkin banyak di luar sana dengan alasan letih, capek, atau mungkin lelah, bahkan malas, sehingga kewajibannya kepada Tuhannya pun dia lalaikan ataupun dia tinggalkan. Tapi seletih apapun kita dan selelah apapun kita, ingatlah satu hal, jika tarik min Allah, jika tarik min amal, dekati Allah dan harapan-harapanmu akan mendekat. Saat ini kita memang hidup di zaman globalisasi dan penuh teknologi. Banyak sekali informasi dan ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan hanya melalui sebuah benda kecil yang bernama HP atau biasa disebut smartphone. Apa contohnya? Saat ini kita ada di Indonesia, tapi kita bisa tahu apa yang terjadi di benua Eropa sana hanya melalui benda kecil ini. Dan ingatlah satu hal, berhati-hatilah dalam menggunakan teknologi, karena teknologi itu seperti pisau bermata dua, bisa memudahkanmu dan bisa juga mencelakakanmu. Untuk itu, kita perlu filter untuk menyaring informasi yang membawa mudarat dan yang membawa manfaat bagi kita. Dan untuk itu, filternya adalah akidah yang kuat dan keimanan yang kuat. Kita para pengguna generasi penerus bangsa adalah calon pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Dengan kitalah maju atau hancurnya suatu bangsa. Kita berperan besar dalam pembangunan bangsa ini. Di tangan kitalah makmur atau hancurnya suatu bangsa. Untuk itu, diperlukan generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, berprestasi, dan siap bekerja keras, dan yang terpenting sekali berakhlakul karimah. Insya Allah, dengan berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasul, bersama-sama kita akan menjadikan bangsa ini bangsa yang besar di mata dunia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi warhamna wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shallallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musiran fayassirhu wa in kana haraban fatahhirhu wa in kana ra'idan faqarribhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.